Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya sadaya. Welcome to selamat datang di Fasmobi Channel ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Pada sehat? Syukur atau kalau pada sehat mah ya. Oke, langsung aja pada intinya langsung aja. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul yang dirilis pada tanggal 10 Maret 2017. Di film ini menceritakan tentang seseorang yang mencoba balas dendam terhadap agen jahat yang sudah menghancurkan kehidupannya. Ia melancarkan aksi balas dendamnya secara diam-diam. Ia hidup di dalam tembok apartemen agen tersebut. Dan secara bertahap ia menghancurkan detail kehidupan sehari-hari agen jahat itu. Nah, apakah balas dendamnya akan terbayarkan atau tidak? Simak videonya sampai habis. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe, sok atau di subscribe dulu. Dan nyalakan lonceng notifikasinya biar saya lebih semangat lagi bikin konten seperti ini. Oke? Dan selamat menyaksikan. Di awal film kita diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Husain yang baru saja bangun tidur. Lalu ia pun melakukan aktivitas seperti orang pada umumnya. Dari mulai menggosok gigi, mandi wajib, dan sarapan setelahnya. Lalu ia pun mulai berangkat kerja tanpa menyadari bahwa ia tidak hidup sendirian di apartemen itu. Setelah si Husain pergi bekerja, pria penyusup yang bernama Orlan ini mulai keluar dari persembunyiannya dan melakukan aktivitas seperti orang pada umumnya. Namun ia melakukan hal itu menggunakan semua barang dan alat milik si Husain, seperti menggosok gigi dan kumur-kumur pakai listerin milik si Husain. Sampai-sampai ia menggosok bubungnya menggunakan handuknya si Husain. Pokoknya Manena hidup merdeka kalau si Husain berangkat kerja. Malam pun tiba di mana si Husain baru saja pulang kerja dan si Orlan pun harus bersembunyi kembali. Setelah si Husain ganti baju dan makan malam, kurang lengkap kayaknya kalau ia tidak melakukan rutinitasnya sebelum tidur, yang dimana ia harus melakukan senam 5 jari sambil menonton asupan yang bernutrisi. Anjir. Namun senamnya pun belum selesai, malah kirining telepon berbunyi. Yang ternyata itu adalah telepon dari sang pacar yang mengabarkan ia akan berkunjung ke tempatnya dan meminta untuk si Husain menjemputnya. Karena takut poho, si Husain pun menulis tanggal dan waktu di mana ia harus menjemput pacarnya itu. Setelah rutinitas sebelum tidurnya selesai, ia pun akhirnya bisa tertidur. Nah, setelah si Husain tertidur, kesempatan ini pun selalu dimanfaatkan oleh si Orlan untuk melakukan aktivitas malamnya. Dan tak lupa dengan sengaja si Orlan pun mengubah alarmnya si Husain supaya ia terlambat bekerja. Dan benar saja, di pagi harinya si Husain pun keberangan dan gurung-gusu untuk berangkat bekerja. Namun tak sampai di situ, si Orlan pun malah memulai paginya dengan sesuka hati tanpa merasa berdosa terhadap si Husain. Dan ia pun dengan sengaja mengisi susu yang tinggal sedikit menggunakan air keran. Dan lebih parahnya, ia malah mengubah jadwal penjemputan pacar si Husain dengan tujuan supaya si Husain telat menjemput sang pacar. Lalu malam pun tiba kembali, di mana terlihat si Husain yang baru saja pulang bekerja sambil menelpon dengan kliennya. Oke, mungkin dari tadi kalian bertanya-tanya ya, kerja apa si Husain ini? Nah, just info nih, si Husain ini bekerja sebagai agen properti ya, bukan agen PKH apalagi agen sembako. Oke, lanjut. Setelah selesai menelpon, si Husain pun tak langsung bobo, melainkan ia harus bersih-bersih apartemennya yang sangat berantakan akibat si Orlan tersebut. Karena kelelahan dan tadi pun sempat kedatangan temannya, si Husain akhirnya langsung bobo dan tak sempat senam 5 jari lagi. Dan seperti biasa, setelah si Husain bobo, si Orlan pun mulai keluar dari persembunyiannya. Pokoknya mah asal ada kesempatan, disitulah si Orlan mulai keributan. Karena gabut bingung mau ngapain, si Orlan pun iseng membuka dompet si Husain. Dan di situ ia menemukan kartu ATM, lalu ia pun mencatat semua hal penting yang ada di kartu ATM tersebut untuk digunakan di waktu tertentu. Pagi pun tiba kembali, di mana si Husain melakukan aktivitas seperti biasanya untuk membersihkan badan dan apartemennya. Namun di hari ini ia lebih bersemangat lagi karena ia akan kedatangan tamu spesial, yaitu pacarnya sendiri.
Namun lagi asik bersih-bersih, kiriring suara telepon pun berbunyi lagi, yang dimana telepon tersebut dari sang pacar yang lagi ngoceh-ngoceh karena si Husein telat menjemputnya. Dan ini disebabkan oleh si Orlan tadi yang mengubah jadwal penjemputannya. Beda halnya dengan si Husein yang hari ini senang, gembira, dan bahagia, si Orlan sangat kebingungan dan galau sekali karena akan ada 2 orang di apartemen itu. Yang dimana itu artinya si Orlan tidak akan bebas beraktivitas di rumah tersebut karena harus menghadapi 2 orang sekaligus. Karena kesal, si Orlan pun mulai melakukan sesuatu yang dimana ia mulai mengoplos Listerine milik si Husein dengan air kumur-kumur dari mulutnya. Bisa kalian bayangkan gimana rasanya ya. Nah, namun tak sampai di situ, ia pun mengganti kaos kaki dan celana dalamnya dengan milik si Husein dan menyimpan bekas dirinya di kolong risbangnya si Husein. Lalu si Orlan pun menaburkan makanan untuk mengundang 2 merpati masuk ke apartemen tersebut dengan tujuan supaya pacarnya si Husein tidak betah dan pergi dari apartemen tersebut. Beberapa saat kemudian, si Husein dan pacarnya yang bernama Melinda pun datang. Dan benar saja, kekacauan pun terjadi di situ. Setelah beberapa saat, akhirnya si Husein berhasil mengusir 2 merpati tersebut. Lalu pacar si Husein pun inisiatif untuk pergi belanja karena di situ tidak ada makanan apapun. Setelah pulang berbelanja, mereka pun makan Indomie bersama dan si Melinda pun menghabiskan kurang lebih 700.000 untuk berbelanja. Dan terlihat di situ si Husein ternyata pelit dan perhitungan sekali. Sampai-sampai si pacarnya pun kesel dan pergi tidur. Setelah mereka berdua tertidur, si Orlan pun mulai berulah lagi dengan mencabut HP si Husein yang sedang di-charger. Lalu pagi pun tiba kembali, di mana si Husein bersikap mesra untuk meminta maaf tentang kejadian semalam dan mengajaknya untuk jalan-jalan serta makan dan melakukan ritual bercocok tanam di malam harinya. Setelah mereka berdua pergi, si Orlan pun mulai bertingkah lagi dan kali ini lebih parah lagi. Dari mulai mencukur bulu keleknya menggunakan pencukur jenggot si Husein, memakai sabunnya si Mel sampai habis, memakai pakaian si Husein, mengganti sabun-sabunnya si Husein dan si Melinda dengan deterjen, mencampurkan rehak dirinya dengan Listerine si Husein, dan memotong rasi si Husein serta membuang perhiasan si Husein ke dalam toilet. Parah bener. Setelah mereka pulang makan-makan, mereka pun melakukan ritual bercocok tanam. Namun sayang, aksinya pun harus gagal karena si Husein tidak bisa membobol gawangnya si Melinda dengan alasan karena si Melinda sangat tepos. Itu masuk akal anjing. Oke, lanjut. Pagi pun tiba lagi di mana si Husein dengan santunya berkumur-kumur menggunakan Listerine yang sudah dioplos jigongnya si Orlan dan mulai bersih-bersih untuk berangkat kerja kembali. Nah, di sini si Husein baru menyadari bahwa perhiasannya telah hilang. Setelah merasa cukup aman, si Orlan pun keluar lagi dari tempat persembunyiannya dan mulai berulah lagi. Si Orlan pun menggunakan celana dalam si Melinda untuk mengelap ingusnya, lalu membuka situs dewasa gay di laptopnya si Melinda. Dan itu semua ia lakukan supaya si Melinda berantem dengan si Husein lalu meninggalkan apartemen tersebut. Dan benar saja, setelah si Melinda dan si Husein pulang, mereka pun mulai bertengkar sesuai apa yang direncanakan si Orlan. Namun tak sampai di situ, pada malam harinya setelah si Melinda dan si Husein tertidur, si Orlan pun lagi-lagi membuat ulah dengan melakukan BAB di tengah malam tanpa membanjurnya sama sekali. Dan alhasil di pagi harinya si Melinda dan si Husein pun kembali adu mulut dan saling menyalahkan satu sama lain perkara podol yang belum tuntas di banjur tersebut. Dan pada akhirnya si Melinda pun memutuskan untuk pergi dari apartemen tersebut. Alhasil situasi ini pun membuat si Orlan senang karena rencananya berhasil untuk membuat si Melinda pergi dari apartemen itu. Namun tak puas sampai di situ, setelah si Melinda pergi, si Orlan pun dengan sengaja menaruh potongan kukunya di bawah bantalnya si Husein dan mencuci sendok-sendoknya si Husein menggunakan air toilet yang sudah ia kencingi dan menggosok lubang E-nya menggunakan sikat giginya si Husein. Mantap. Dan di sini si Husein mulai merasakan keanehan dalam tubuhnya, yang dimana ia mulai merasakan tegarenah awak. Dan tak sampai di situ, si Orlan pun mengoplos lagi Listerine milik si Husein dengan lehonya dan memasukkan cepil ke dalam vitaminnya si Husein. Dan di sini kondisi si Husein makin memburuk saja, sampai-sampai di tengah malam ia terkena demam tinggi dan harus meminum sebuah obat di dapur.
Alhasil, si Orlan pun hampir saja ketahuan. Namun untungnya Susan sangat oleng parah sehingga ia tidak melihat keberadaan si Orlan. Akan tetapi, setelah Susan bobo, si Orlan pun kembali membuat ulah dengan menghapus serta mengganti beberapa jadwal penting Susan serta membuang-buang tisu toilet. Sehingga akibat perbuatan si Orlan tersebut, badan Susan pun makin drop parah, sehingga membuatnya tidak bisa masuk kerja pada hari itu. Dan lebih parahnya, lagi oleng-oleng seperti itu, datang 2 kurir yang mengantarkan sebuah paket freezer, yang dimana Susan sendiri tidak memesannya. Ulah siapa lagi kalau bukan ulahnya si Orlan yang memesan freezer ini. Di malam harinya, si Orlan berulah lebih parah lagi, yang dimana ia mengambil HP-nya Susan dan mengirimkan foto si Johnny-nya kepada atasannya Susan. Dan alhasil di pagi harinya Susan pun didatangi atasannya tersebut dan menanyakan perihal foto si Johnny yang dikirim kepadanya. Namun Susan pun membantahnya karena ia merasa tidak mengirimnya. Dan juga Johnny yang berada di foto itu berwarna putih, sedangkan kulit dirinya berwarna coklat. Ya, kalian paham lah ya. Hal itu pun tidak dipercayai atasannya tersebut, sehingga akhirnya Susan pun harus kehilangan pekerjaannya. Namun setelah atasannya pergi, Susan pun mendengar suara air yang mengalir, yang ternyata kini si Orlan sudah mulai berani untuk memberikan tanda-tanda akan keberadaan dirinya tersebut. Sadar akan hal itu, Susan pun mulai membongkar semua tempat yang ia curigai satu persatu. Namun sayangnya ia tidak menemukan apa-apa, dan karena penasaran lalu ia pun membuka freezer tersebut. Di lain waktu, Susan pun memanggil tukang kunci untuk menambah beberapa kunci di pintu apartemennya tersebut. Namun sebenarnya percuma karena si Orlan tidak berada di luar melainkan di dalam apartemen itu. Dan ia pun masih bisa mengganggu Susan dengan senang hati di waktu tertentu. Namun hebatnya lagi, Susan pun gagal untuk menemukan keberadaan si penyusup Orlan tersebut. Sampai pada posisi ini, Susan sudah tidak tahan dengan penyakit yang ada di tubuhnya, yang semakin lama semakin memburuk saja. Sampai-sampai Susan pun mulai bodoh amat akan hal itu, sehingga ia juga membiarkan apartemennya berantakan kayak kapal pecah. Karena saking udah malasnya, untuk makan pun ia hanya ingin memakan makanan yang instan saja. Sampai suatu hari, Susan pun menyadari keberadaan si Orlan di bawah ranjang tempat tidurnya. Dan terjadi sebuah kecekcokan yang membuat si Orlan sangat marah karena ia sudah menganggap Susan adalah orang yang jahat. Ternyata setelah dijelaskan, si Orlan tersebut sudah terlanjur kecewa kepada si Susan yang pernah menipunya perihal jual beli rumah. Sehingga hal tersebut membuat si Orlan harus kehilangan rumahnya, dan ia beserta istrinya yang sedang hamil harus hidup menjadi gelandangan. Sehingga istrinya pun sudah tidak tahan dan tidak kuat lagi, lalu istrinya pun meninggalkan si Orlan. Nah, itu alasan kenapa si Orlan selalu berbuat yang aneh-aneh di apartemennya Susan, dengan tujuan supaya Susan bisa merasakan apa yang ia rasakan, dari mulai kehilangan pasangan, pekerjaan, dan memiliki kondisi kesehatan yang sangat buruk akibat pola hidup dan pola makan yang kurang sehat. Dan kini si Orlan pun mulai membersihkan apartemennya Susan, dan ia merubah penampilan dirinya tersebut. Dan ya, di sini titik balik pun terjadi, dan si Orlan pun nampaknya sudah siap untuk mencari pekerjaan serta istrinya yang telah meninggalkannya tersebut. Lalu si Orlan pun pergi, dan di scene akhir diperlihatkan buah merpati yang selalu si Orlan kasih makan di luar, kini ia makan di dalam apartemen tersebut, di atas freezer yang dibelinya itu. Yang ternyata di dalam freezer tersebut terdapat Susan yang sengaja ia kurung di dalam freezer tersebut. Dan filmnya pun tamat. Nah, oke lur, mungkin cukup sampai di sini rangkuman alur cerita film Freehold ini. Semoga kalian suka dengan rangkuman alur cerita yang saya bawakan ya. Pokoknya matur thank you buat kalian yang sudah riweuh mampir dan nonton di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya and love you guys.